Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce our name. My name is Sofika, and my partner's name is Dewi Umi. And today we will discuss about the audiolingual method. Method. Okay. Yes. Okay. I will read the introduction, and I hope you all to read the text and translate after this. The audiolingual method. Introduction. The audiolingual method, like the direct method, is also an oral-based approach. However, it's very different in that rather than emphasizing vocabulary acquisition through the exposure to its use in situation, the audiolingual method drills students in the use of grammatical sentence pattern. Jadi metode audiolingual ini ya, seperti dengan metode direct kemarin ya, Rikoh Mubasyarah ya, adalah pendekatan lisan secara lisan ya. However, it's very different ya. Bagaimanapun juga ada perbedaan, yaitu jika direct method itu menekankan pada kosakata, pada penerapan kosakata. Audiolingual method itu melatih murid untuk menggunakan grammatical sentence pattern, susunan gramatikal sesuai dengan native. Unlike the direct method, it has a strong theoretical base in linguistics and psychology. Charles Fries, in 1945 of the University of Michigan, led the way in applying principle from the structural linguistic in developing the method. And for this reason, it has sometimes been referred to as the Michigan method. Later, it is development principle from behavioral psychology in Skinner 1957 were incorporated. Unlike the direct method, tidak seperti metode direct kemarin ya, yang memiliki it has a strong, it-nya kembali ke audiolingual ya. Jadi metode audiolingual ini memiliki dasar teori yang kuat ya dalam ilmu linguistik dan psikologi ya. Charles Fries di sini menyebutkan bahwa University Michigan ini led the way in applying principle ya. Memimpin jalan, maksudnya mengawali ya dalam penerapan prinsip ini dari struktur linguistik in developing the method, kemudian dalam pengembangan metode ini. Oleh karena itu ya, for this reason, karena alasan ini ya, Michigan menjadi pertama kali ya, teori ini juga sering digunakan atau sering disebut dengan Michigan method atau metode Michigan ya. Kemudian dalam perkembangannya, ya, is development principle from behavioral psychology, juga terdapat prinsip-prinsip pembiasaan perilaku psikologi, ya, yang kemudian dimasukkan dalam audiolingual method ini. Psikologi perilaku ya, psikologi behavioral psychology by Skinner. Oh ya, perilaku dari sisi psikologinya gitu ya? Bukan. Ilmu psikologi berkenaan dengan perilaku. Di psikologi perilaku kan ada psikologi industri, psikologi pendidikan, ada education psychology, industry psychology dan macam-macam. Ini ada behavioral psychology, ini tokohnya Skinner. Oh ya. Ya. Jadi kalau audiolingual method itu masuknya dalam pengembangannya di behavioral psychology gitu ya? Ya.
gitu. Oke. Mau dimasukkan dalam kategori ini. Kemudian it was thought that the way acquire the sentence pattern of the target language was through conditioning, helping learners to respond correctly to stimulate through shaping and reinforcement, so that the learners could overcome the habits of their native language and form the new habits required to be the target language speakers. It was thought, ya, diperkirakan, ya, diberikan ya cara untuk memperoleh sentence pattern, ya, kalimat pola bahasa target language, ya, bahasa yang dituju adalah melalui dengan conditioning, dengan pengkondisian, yakni helping learn, membantu pembelajar untuk merespon secara benar, ya, dan mensimulasi mereka melalui shaping, pembentukan, ya, dan penguatan, ya, reinforcement. So, ya, oleh karena itu, ya, pembelajar bisa mengatasi kebiasaan their native language, ya, bahasa yang dituju itu, kemudian form the new habit, kemudian membentuk kebiasaan yang baru sesuai, ya, dengan kebiasaan dari untuk the new habit required to be target language, ya. Jadi membentuk kebiasaan yang baru untuk menjadi language speakers, ya, menjadi penutur bahasa. Okay. And the next, please read Miss Dewi Umi. Yes, thank you. Experience. As we enter the classroom, the first thing we notice is that the students are attentively listening as the Attentively. Attentively Yep. listening as the teacher is presenting a new Presenting. Gimana Ustaz? Presenting. Presenting a new dialogue. A conversation between two people. The students know they will be expected, eventually to memorize the dialogue the teacher is introducing. All of the teacher's instructions are in English. Instructions Yeah. are in English. Sometimes she uses action to confirm. What's that? Uses action to confirm meaning, but not one word of the student's native language is uttered. Uttered. Apa Ustaz? A, bukan U. Uttered. Uttered. Yes. Jadi di sini menurut pengalaman, saat kami memasuki kelas, hal pertama yang kami perhatikan adalah bahwa di sana para siswa mendengarkan audio dengan penuh perhatian saat guru menyajikan dialog baru, percakapan antara dua orang. Nah, di sini para siswa tahu bahwa mereka pada akhirnya diharapkan untuk dapat menghafal dialog yang diperkenalkan oleh guru. Semua instruksi guru dalam bahasa Inggris. Terkadang dia menggunakan tindakan untuk menyampaikan makna, tetapi tidak tahu kata apa dari bahasa yang diucapkan. But not one word, apa tadi? Not one word of the student's native language is uttered. Apa nih maksudnya nih? Tetapi tidak satu kata pun dari bahasa ibu yang diucapkan. Ya, begitu. Oke. Go on. Next. After she asks out the dialogue, she says, "All right, class, I'm going to
repeat the dialogue. No. Listen carefully, but no talking, please. Two people are walking along a sidewalk in town. They know each other. Town. Oh, In town. in town. They know each other, and as they meet, they stop to talk. They. Huh? They, not the they. They stop to talk. One of them is named Sally, and the other one is named Bill. I will talk for Sally and for Bill. Listen to their conversation. Sally, good morning, Bill. Billy, good morning, Sally. Sally, how are you? Billy, fine, thanks. And you? Sally, fine. Where are you going? Bill, I'm going to the post office. Sally, I am too. So, shall we go together? Billy, sure. Let's go. Baiklah, setelah memasuki kelas, saya akan mengulangi dialog sekarang. Di sini guru memerintahkan untuk dengarkan baik-baik, tapi tolong jangan bicara. Di sini ada dua orang yang berjalan di sepanjang trotoar kota. Mereka saling mengenal, dan ketika mereka saling bertemu, mereka berhenti untuk berbicara. Salah satunya bernama Sally, dan yang satunya bernama Billy. Saya akan berbicara untuk Sally dan Billy. Dengarkan percakapan mereka. Sally, selamat pagi Billy. Billy, selamat pagi Sally. Sally, apa kabar? Billy, baik, terima kasih. Dan kamu? Bagaimana? Sally, baik. Kemana kamu mau pergi? Billy, aku akan ke kantor pos. Sally, saya juga. Apa haruskah kita pergi bersama? Billy, tentu. Ayo kita pergi. Okay, and the next one, please read Miss Dina Khulwatun. The next one, Iqbal Hidayatullah. Okay, go on. Yes, sir. Silakan, Dina. Silakan, Dina Khulwatun. Halo? Dina, apakah ada masalah sinyal? Maaf tadi belum dihidupkan. Oh, alasan. Silakan, ulangi. Yes. The teacher said, listen the more time. This time try to understand all that I'm saying. Now she has the whole class repeat each of the lines of the dialogue after her model. The teacher at this point stops the repetition. Yes, sir. Repetition. Repetition. And use Uses. word. Uses backward put up drill or expression drill. The teacher starts with the end of the sentence and has the class repeat just the last two words. So, talk this step by step procedure. The teacher is able to give the student
help in production the troublesome line. Having worked on the line in small the students are also able to take note of where each word of pressure, yes sir, phrase begins and ends in the sentence. Okay. Come on. Mati lagi mic-nya Mbak Dina. Hidupkan dulu, di-unmute dulu mic-nya. Mic. Halo, Mbak Dina. Your microphone is mute. Mikrofonnya mati. Silakan ulangi. Di kelas ya atau di pondok ini? Mbak Dina. Halo, Dina. Halo. Halo Mbak Dina, gimana nih? Ternyata di kelas ya? Di pondok, pesantren. Mbak Dina gimana nih? Halo?
Halo, silakan kembali ke kelompok Oke. moderator. Namanya Mbak Dina. Ada masalah jaringan atau apa? Oke. Tidak, lanjut. Tadi saya mana ya? The second paragraph of Dina part, isn't it? Tadi terakhir dari ini ya. Ya, masih di tadi yang miliknya Mbak Dina tadi. Okay. Maybe I will read the Dina part. Yes, from the second paragraph. Yeah. Throughout this step-by-step procedure, the teacher is able to procedure. Yeah. Yes, the teacher is able to give the student help in producing the troublesome line. Having worked on the line in small pieces, the students are also able to take note of where each word of phrase begins and ends in the sentence. Melalui prosedur langkah demi langkah ini, ya, guru bisa memberikan bantuan kepada murid yang yang membuat beberapa kesalahan dalam kata. Having work, setelah mengerjakan baris dalam potongan yang kecil, murid bisa juga mencatat setiap kata atau frasa ya, yang di awal atau di akhir kalimat. Okay, please read the next text, Mr. Iqbal Hidayatullah. Oke, silakan.
Oke. Silahkan, lanjut. The next, Mr. Arianto, and the next one is Miss Suryani. Okay, I am finally the teacher slid to student the answering dialogue for the reset of the class. Akhirnya guru memilih dua siswa untuk melakukan dialog di dalam kelas. When they are finished, to order do the sum. Dua hal lainnya melakukan yang sama. Not everyone has a chance to say the dialogue. A chance, yeah. A chance to say the dialogue in a pair today. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berdialog dengan pasangan atau berdua. But for first day will something a lecture in the week. Tapi mungkin mereka akan melakukan di waktu yang lain atau minggu yang lain. The teacher moves next to the second major page of the lesson. Guru bergerak di sebelah pasti utama dari dua pelajaran. She continues to drill the student with language from the dialogue. Dia terus melatih siswa dengan bahasa dari dialog. But the trees drill requires more discipline repetition. Tetapi latihan ini membutuhkan lebih dari pengulangan sederhana. The teacher encouraged the complexity of the test by what, Mister? Complexity of the text by leading the student in multiple slot substitution drill. Substitution drill. Guru meningkatkan kompleksitas tugas dengan memimpin siswa dalam latihan substansi. Thanks, sir. Oke. Silakan. Lanjut. Siapa tadi ya? Nah, ini Mbak Suryani. Ya, Ustaz. Oke. The teacher models two more examples of this transformation. To the dialogue with which she began the lesson. She repeated it once, then has the half of the class to her left do Bill's lines and the half of the class to her right to do cells. Guru meningkatkan
kompleksitas tugas dengan memimpin siswa dalam latihan substitusi beberapa slot gitu ya. Benar nggak? Yap. Oke. Selanjutnya terus the teacher sample the information. Oke. Selanjutnya guru memberikan 2 contoh lagi dari transformasi ini, lalu bertanya apakah semua udah ngerti gitu. Terus siswa dapat mengikuti langkah sehingga guru melanjutkan ke langkah berikutnya. Oke. Selama beberapa menit terakhir di kelas, guru kembali ke dialog yang dengannya dia memulai pelajaran. Terus she repeats it once, itu dia mengulangi sekali lagi. Kemudian gimana ya jelas? She repeats it once dan dalam kelas 2. Kemudian dan kemudian memiliki setengah dari kelas di sebelah kirinya melakukan apa itu Seth? Melakukan ini setengah dari kelas. Which one? Ulangi dua. Jadi saya ulangi lagi ya coba ya. Bismillah. Selama beberapa menit terakhir guru kembali benar enggak ya? Iya, kembali ke dialog. Guru kembali ke dialog yang dengannya dia memulai pelajaran. Dia mengulanginya sekali lagi. Kemudian setengah dari kelas di sebelah kirinya melakukan apa Seth? Ya, membaca barisnya Bill, barisnya. Oh ya, lakukan baris lagi deh. Melakukan yang dilakukan Bill tadi Ustaz ya? Ya, kalau setengah dari kelas di sebelah kanannya melakukan yang seperti Sally gitu. Ya. Ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya. Oke. Saat itu bacanya both ya atau gimana? Takut salah. Both. Okay. Both. Okay. Both the teacher and the students have worked hard. The students have listened to and spoken only English for the period. The teacher is tired from all her action, but she is please. For she feels the lesson went well. The lesson went well. The students have learned the lines of the dialogue and to respond without gimana bahasanya? Hesitation. Gimana Seth? Hesitation to her cues in the drill pattern. Okay. Baik guru maupun siswa telah bekerja keras nih. Bekerja keras. Para siswa hanya mendengarkan dan berbicara bahasa Inggris
dalam periode tersebut. Ya. Tired, lelah. Guru capek ya, lelah gitu ya. Gimana sih? Guru lelah dari gimana sih jelasnya? Iya, betul. Guru lelah dari semua tindakannya atau perbuatannya jelasnya. Ya, kegiatan pengajaran tadi. Oh ya, jadi guru telah lelah dari tindakan mengajarnya tadi, tetapi dia senang gitu. Tetapi dia senang karena dia merasa pelajaran berjalan dengan baik gitu. Well, the student have learned. Jadi para siswa telah mempelajari garis-garis dialog dan untuk respon dan untuk menanggapi dan merespon memberikan respon dan merespon respon ya dan merespon without tanpa ragu terhadap terhadap apa nih? Cues. Isyarat terhadap isyaratnya dalam pola pelatihan. Latihan. Ya, pola latihan tadi. Oke. Thank you. Okay. Okay, the next, Mr. Adriansa and Mr. Nurul Huda. Bismillah. The number one, observation. Jadi observation. Nah, yaitu pengamatan. Observation, pengamatan. The number one, the teacher introduce now dialogue. Introduces. Is that? Introduces. Introduce gimana? That? Introduces. Introduce a new dialogue. Yes. Language forms do not occur by themselves. Themselves. The occur must. They occur most naturally within a context. Okay. Di translate. Ya, langsung aja. Yes. The teacher introduces. Introduce itu memperkenalkan ya. Nah, guru memperkenalkan dialog new, dialog baru, Nah, dialog baru. Nah, kemudian yang sampingnya itu bentuk-bentuk atau format ya, formasi atau bentuk-bentuk bahasa ya, itu tidak muncul dengan sendirinya. Bisa ya? Iya, betul. Nah, mereka apa itu, Zat? The occur most naturally. Ana nggak terlalu paham yang ini, Zat. Occur. Apa occur? Muncul. Mereka occur most naturally. Gimana, Zat? Occur apa muncul? They di situ apa they? They. Ya, they mereka, Zat. Iya. Mereka apa atau siapa? Student, Zat. Student. Kan. Nah, murid itu bukan student itu. Student kan sebenarnya ada itu. Language form do not occur by themselves. Kan? Apa di situ?
mereka itu Ya, apa sering muncul dalam sebuah konteks atau gimana, Zat? Ya, mereka apa? Apa atau siapa? Kata, Zat. Apa namanya, bentuk bahasa? Ya, Bentuk bahasa di sini. Ya, Mm-mm. bentuk bahasa itu sering muncul dalam bentuk konteks. Ya, konteks alami ya. Nah, Zat. The second, the language teacher uses only the target language in the classroom. Action, pictures, or realia are used to give meaning otherwise. Misalnya, otherwise, yes. Nah, guru bahasa di sini menggunakan apa namanya bahasa target. Nah, bahasa target. Nah, the target language, bahasa target di dalam in the classroom, di dalam kelas ya. Oke. Nah, in the classroom. Di sini ada action atau tindakan atau picture, gambar, or realia. Nah, realia yang digunakan untuk apa namanya memberi, give meaning otherwise, untuk memberi makna. Makna yang lain. Jadi, the native language in the target language have separate apa sih? Separate linguistic systems. The result became apart so that the students' native language interferes as little as possible with the students' attempts to acquire the target language. Yes. Allah musta'an. Jadi, the native language itu apa, Zat? Native, Zat? Iya, apa? Nah, sering disebut itu di dalam bahasa induk atau gimana, Zat? Bahasa ibu, bahasa ibu ya. Bahasa ibu dan bahasa target ya have separate language system. Ya, itu memiliki sistem linguistik. Ya, sistem linguistik. Nah, yang separate, apa separate? Yang terpisah, Zat. Ya, betul. Terpisah. Nah, dan bahasa tersebut harus dipisahkan sehingga bahasa ibu ya apa itu? Little itu sedikit, Zat, ya. Sedikit. Interferes as little as possible. Yes. Apa artinya? Interferes. Mana? Native language. Sedikit. Mungkin sedikit saja. Possible. Enggak, interferes. Kata intinya interferes di situ kata kerjanya. Apa interferes itu? Apa ya interferes saja? Tuh. Kerana saat interferes saja. Pernah dengar intervensi? Apa itu intervensi? Kayak kontradiksi atau gimana gitu, Sat? Intervensi ya. Anda jangan menintervensi orang lain. Apa itu intervensi? Intervensi. Mengganggu? Ya, bisa. Mengganggu, Sat, ya? Ya. Yes. Ya, mungkin sedikit mengganggu upaya. Bukan. Students' native language interferes as little as possible. Apa maksudnya? Bahasa ibu siswa. Terus apa tadi interferes? Mengganggu, Zat. Sedikit mengganggu.
Mungkin sedikit mengganggu. With the student. Sedikit mengganggu. Mengganggu sesedikit mungkin. Oh, mengganggu sesedikit mungkin. Sesedikit mungkin. Nah, mengganggu sesedikit mungkin with the student. Murid itu saja. Attempts. Jadi ininya pada attempts. With the students attempt to acquire the target language. Apa artinya kira-kira? Apa attempts? Attempts memperoleh atau apa, Zat? Ya, bisa melihat usaha. Iya. Untuk memperoleh usaha to acquire the target language, untuk berusaha untuk mendapatkan target bahasa, Zat. Ya, bahasa target. Ya, bahasa target. Nah, ya. Alhamdulillah. Thank you very much, Ustaz. You're welcome. Jadi bahasa ibu siswa itu diusahakan mengganggu atau menginterferensi sesedikit mungkin dalam usaha siswa memperoleh atau mempelajari bahasa target. Oke, gitu. Jadi ketika Anda mengajar bahasa Arab dengan metode ini, dengan ada dialog dan sebagainya itu, diantaranya diusahakan bahasa Indonesia dalam ini sesedikit mungkin menginterferensi atau mengganggu siswa ketika berlatih dialog bahasa Arab, misalnya gitu. Oke, silakan dilanjut berikutnya. Nomor 3. Number 3. Yeah. The language teacher introduces the dialogue by modeling it 2 times. She introduces the drills by modeling the correct answer. At other times, she corrects mispronunciation by modeling the proper sounds in the target language. Jadi seorang guru bahasa introduces, memperkenalkan the dialogue by modeling it 2 times. Memperkenalkan sebuah dialog dengan memperagakannya atau mencontohkannya 2 kali. She introduces the drills, jadi dia memperkenalkan latihan by modeling the correct answer, dengan memberikan contoh atau memberikan peragaan jawaban yang benar. At other times, di waktu yang lain, dia mengoreksi mispronunciation, kesalahan pada pengucapan by modeling the proper sounds, dengan memberikan contoh penyebutan suara yang lebih tepat in the target language, untuk bahasa yang ditargetkan tersebut. Terus the right column. One of the language teacher One of the language teacher major roles. Jadi salah satu aturan utama role. Jadi salah satu peran utama bagi seorang guru bahasa is that of a model of the target language. Jadi menjadi seorang peraga, model dalam bahasa yang ingin ditargetkan. Teachers should provide student, jadi seorang guru itu harus memberikan murid-murid ini with an accurate model, contoh atau peragaan yang akurat, by listening to, dengan memperdengarkan how it is supposed to sound, bagaimana pengucapan yang seharusnya, pengucapan suara yang seharusnya. Student should be able, jadi murid-murid pun harus mampu to mimic the model, untuk meniru peragaan atau contoh tersebut. Terus number 4, the student repeat each line of the new dialogue several times. Jadi murid-murid ini mengulang setiap baris dari dialog baru tersebut several times, beberapa kali.
the column langsung yang lain. Language learning is a process of habit formation. Jadi pembelajaran bahasa ini adalah proses of habit formation, proses pembentukan sebuah habit, sebuah kebiasaan. The more often something is repeated, jadi kalau semakin sering sesuatu itu diulang, the stronger the habit, maka habit tersebut, kebiasaan tersebut akan semakin kuat, and the greater the learning, dan pembelajarannya pun akan semakin baik. Oke, bagus. Thank you. Ya, thank you. Sedikit saya ulas. Jadi ini audiolingual method ini mungkin sudah banyak atau sering dipakai juga oleh guru bahasa Arab beberapa itu ya. Saya masih ingat juga ketika pernah belajar bahasa Arab itu Arabiah baina yadai, kalau nggak salah itu ya. Itu ada dialog itu diantaranya suruh ada dialog, suruh membaca berkali-kali, diulang, didulukan itu juga sebagai salah satu bentuk audiolingual method. Oke, silakan lanjut. Slide berikutnya. Oke. Number 5. Mr. Nawafi, please. You, Nawafi, where are you? Yes, sir. Oke, silakan. Number 5. Iya, tuh. Lanjut. Number 5. The student stumbled over one of the lines of the dialogue. The teacher Dialogue. Yeah. Dialogue of the dialogue. The teacher uses a backward but up drill with this line. So, principles, yes. Okay. Yeah, go on. Principle. It is important to prevent learners from making errors. Errors lead to the formation of bad habits. When errors to occur, they should immediately be corrected by the teacher. Jadi yang nomor 5, observation, pengamatan. The student stumble over one of the lines of the dialogue. Jadi what the meaning of the stumble, sir? Stumble. Ya, siapa yang tahu apa itu stumble? What is stumble? Tersandung. Ya, sandung. Jadi siswa tersandung pada salah satu dialog. Mungkin tersandung sini salah atau gimana maknanya? Tersandung. Student tersandung pada salah satu dialog dan the teacher uses, dan guru menggunakan latihan untuk membangun latihan tersebut.
Selanjutnya prinsipnya, it is important to prevent learners from making errors. Hal ini penting untuk mencegah peserta didik membuat kesalahan. Errors lead to the formation of bad habits. Jadi kesalahan bisa mengarah pada pembentukan karena kesalahan bisa membentuk kebiasaan buruk, bad habits, kebiasaan buruk. When errors do occur, they should immediately be corrected by the teacher. Jadi ketika kesalahan itu ada atau terjadi, guru ini guru harus memperbaikinya, mungkin gitu ya. Oke, ya. Ini pasif ya. Jadi kesalahan tersebut harus segera dibetulkan oleh guru. Oh, berarti kesalahan tersebut harus segera diselesaikan oleh guru. Ya. Number 6. The teacher initiates The teacher initiates a chain drill in which each student greets another. The purpose of language learning is to learn how to use the language to communicate. Jadi nomor 6, pengamatan. The teacher initiates guru memulai latihan. Guru mulai latihan di mana siswa latihan berantai, percakapan berantai. Okay. Jadi guru memulai atau menyuruh siswa untuk melakukan percakapan berantai latihan berantai. Bukan percakapan, nggak ada percakapan di sini. Chain drill. The teacher initiate latihan. Drill. Latihan. Ya, latihan. The teacher, seorang guru meminta muridnya untuk melakukan latihan berantai dengan cara seperti menyapa seperti itu. Jadi guru menginisiasi gitu ya. Mengawali latihan berantai di mana setiap siswa menyapa satu sama lain. Yes. Tujuannya apa? Silakan prinsipnya. Principles. The purpose of language learning is to learn how to use the language to communicate. Jadi tujuan pembelajaran bahasa is to learn, untuk mempelajari how to use, bagaimana menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Communicated. Number 7. The teacher uses single shot and multiple shot
multiple sort substitution drills. The teacher uses single sort and multiple sort substitution drills. Observasinya, the teacher uses, guru menggunakan single sort and multiple sort, menggunakan latihan seperti single sort yang tunggal dan sort yang ganda, yang banyak, sort yang banyak. Nah, jadi guru menggunakan latihan sort yang tunggal dan juga menggunakan sort yang banyak. Substitution itu ya, dia substitusi penggantian. Kalau di bahasa Arab mungkin saya pernah masih ingat itu, misalnya misalnya Umar, kemudian di situ titik-titik, itu slot namanya. Terus ada slot pilihan, misalnya zahabat, zahabtu, kemudian zahaba, atau yadhabu, itu ada 4 pilihan, 4 slot. Itu suruh latihan, suruh memilih gitu. Yes. Terus prinsipnya particular parts of speech occupy particular occupy particular sort in sentence. In order to create new sentences. Students must learn which part of speech occupies which sort. Yes. Particular parts of speech. Jadi maksudnya, prinsipnya, jadi bagian-bagian tertentu speech pidato ya. Kan, itu parts of speech itu jenis kata. Ya, parts of speech itu namanya jenis kata. Itu tipe kata. Jadi kata kerja, kata benda. Jadi jenis-jenis kata itu untuk menempati slot tertentu mungkin, untuk menempati slot tertentu dalam kalimat. Dalam kalimat untuk membuat kalimat baru, new sentence, to create new sentence, untuk membuat kalimat baru. Student, murid atau siswa must learn, harus mempelajari bagaimana untuk melengkapi kata-kata di slot tersebut. Yes. Jenis kata mana slot tersebut. Ya, jenis kata mana yang bisa menempati pada slot tadi. Ya, tadi contohnya misalnya bahasa Arab yang saya masih ingat itu misalnya Umar, kemudian ada slot kosong titik-titik gitu ya. Ada pilihan jenis kata di situ. Jenis kata kerja ya ini pilihannya misalnya 4, ada Umar titik-titik, kemudian pilihannya ada 4. Yang pertama adalah zahaba, pilihan kedua zahabtu, yang ketiga ada yadhabu, dan keempat ada zahabat. Nah, mana itu semuanya kan kata kerja, itu namanya parts of speech-nya di situ. Zahaba, zahabtu, zahabat, dan yadhabu, itu semuanya kata kerja, itu namanya part of speech. Nah, itu hanya satu, mana yang pas dengan kata Umar, nah, gitu. Ya. Yes, understood. Okay. Number 8. The teacher says, "Very good," when the students answer correctly. Nah, jadi observasi number 8. Guru berkata,
bagus sekali, berkata bagus sekali. When the student answer correctly, jika menjawab dengan benar, when student answer correctly, jika murid atau siswa menjawab dengan benar. Prinsipnya, positive reinforcement helps the students to develop correct habits. Jadi prinsipnya mungkin kata-kata atau positif, mungkin kata-kata yang baik dari guru mungkin bisa mengembangkan kebiasaan yang benar, bisa menjadikan kebiasaan dari murid bisa menjadi benar. Jadi mungkin apa yang disampaikan dari guru, dari very good tersebut bisa menjadikan siswa menjadikan kebiasaan siswa menjadi lebih benar, correct habits, menjadi kebiasaan yang baik. Oke. Don, Mr. Ya, silakan, go on. Miss Nisa Komis, please. Next one. Number 9, the teacher uses spoken cues and picture cues. Guru menggunakan isyarat kata dan isyarat kata dan isyarat gambar. Isyarat lisan ya. Spoken itu bisa lisan diucapkan. Isyarat secara lisan dan isyarat gambar. Begitu. Okay. So the principles, students should learn to respond to both verbal and non-verbal stimuli. Murid harus belajar merespon keduanya verbal dan non-verbal stimuli, harus merespon keduanya, yaitu stimuli verbal dan non-verbal. So the next, number 10, the teacher conducts transformation and question and answer drills. Guru mengomando perubahan dan pertanyaan dan jawaban latihan. Teacher conducts transformation and question and answer drills. Apa artinya? Guru mengomando. Mengadakan. Bisa. Guru mengadakan perubahan pertanyaan dan latihan pertanyaan dan jawaban. Ya. Itu artikannya dari belakang ya. Jadi latihan transformasi dan question and answer. Okay. Latihan tanya jawab. Mengadakan transformasi ya. Latihan transformasi, latihan
Kalimat transformasi itu loh. Kalimat transformasi kan misalnya kalimat positif dibuat kalimat pertanyaan. Gitu. Yes. Okay. So, each language has a finite number of patterns. Setiap bahasa memiliki angka terbatas untuk suatu pola. Pattern practice helps students to form habits which enable the students to use the patterns. Pola latihan membantu murid-murid untuk membentuk kebiasaan yang dimana akan membuat murid-murid ini bisa menggunakan pola-pola tersebut. Like that, sir. Okay, so number 11, when the students can handle it, ketika murid dapat mengendalikan, menguasai itu, the teacher poses the question to them rapidly. Guru memberikan pertanyaan kepada mereka secara cepat. Okay. So, students should overlearn, i.e., learn to answer automatically without stopping to think. Murid harus lebih mempelajari, i.e., I don't know what that means, sir. Overlearn. Apa yang overlearn? Ada yang tahu overlearn? Berlebihan, mempelajari berlebihan. Ya, bisa begitu. Bahasa lebih. Belajar yang lebih. Student should overlearn, murid-murid harus belajar berlebih. Learn to answer automatically, untuk belajar untuk menjawab secara otomatis tanpa berhenti untuk berpikir. Like that, sir. Okay. So number 12, the teacher provides the students with cues. Guru menyediakan isyarat-isyarat untuk murid. She calls on individuals. Guru memanggil murid-murid secara individual atau per individual. She smiles encouragement. Dia tersenyum. Dia terdorong untuk tersenyum. Misal. Iya, itu memberikan senyuman untuk penyemangat, mendorong siswa. Dia smile encouragement, dia tersenyum untuk dorongan. Motivasi. Motivasi. Dia tersenyum untuk memotivasi. So she held up pictures one after another. Dia menahan satu gambar dan yang lainnya. Holds up. Apa holds up? Ada kata up di situ. Menahan. Dia mengangkat. Dia mengangkat satu gambar setelah gambar yang lainnya. Okay. So the teacher should be like an orchestra leader. Guru menjadi seperti seorang pimpinan orkestra. Conducting, mengadakan atau mengomando. Terus? Guiding,
memandu and controlling the students, dan mengontrol murid-murid atau mengatur murid-murid. Behavior di situ. Dan mengontrol sikap Iya, perilaku murid in the target language, pada bahasa target. Okay, like that, sir. Okay, thank you. Okay. And the next, Ms. Musdalifah, please. Ya, thank you. Bismillah. Silakan Mbak Musdalifah. Ya Pak, ya Ustaz. Now vocabulary sebentar Ustaz. Okay. Now vocabulary is introduced through line of the New vocabulary. New vocabulary is introduced through line of the dialogue. Artinya kosakata baru diperkenalkan melalui dialog. Oke. Vocabulary is limited, dan kosakata itu tidak terlalu banyak. Prinsipnya apa? The objective of language teaching should be for students to acquire the structural pattern. Ya, structural pattern. Jadi objek utama dalam pembelajaran bahasa. Objektif itu tujuan ya, objektif. Tujuan utama. Tujuan utama dalam pembelajaran bahasa, siswa harus bisa memperoleh pola-pola struktur. Student will learn vocabulary afterward, dan siswa belajar kosakata setelah itu. Oke. Number 14. Students are given no grammar rules. Siswa tidak diberikan aturan tata bahasa. Grammatical points are taught through example and drills. Jadi tata bahasa itu akan diajarkan melalui latihan-latihan dan contoh. Contoh-contoh. The learning of another language should be the same as the acquisition of the native language. Jadi pembelajaran bahasa lain harus sama dengan apa yang didapat dari bahasa ibu.
Oke. We do not need to memorize rules in the order to use our native language. Dan pas kita belajar bahasa ibu, kita juga tidak mempelajari aturan-aturan dalam bahasa ibu. Seperti itu ya Pak. Ya, Ustaz. betul. Rules necessary to use the target language will be figured out or induced, for example. Dan aturan tersebut akan dipakai saat kita dipakai ketika kita belajar bahasa target melalui contoh-contohnya gitu. Oke. Jadi aturan tata bahasa tadi target akan dipahami dan diinduksi, artinya diperoleh melalui contoh-contoh tadi. Yes, sir. Terus number 15, the teacher use a contrastive analysis of the target language and the students' native language in order to locate the place where she anticipate her student will have trouble. Oke. Jadi guru melakukan analisis kontras dari bahasa target dan bahasa ibu untuk menemukan tempat di mana guru tersebut bisa mengantisipasi siswa di mana mereka melakukan kesalahan, di mana kesalahan mereka. Di mana mereka kesulitan mereka di mana. Oke. Gitu ya. The major challenge of the language teaching is getting students to overcome the habits of their native language. Jadi tantangan utama dalam pembelajaran bahasa bagaimana membuat siswa mengatasi kebiasaan mereka dalam bahasa ibu. Oke. Comparison between the native and target language will tell the teacher in which areas her student will probably experience the difficulty. Comparison perbandingan ya, perbandingan. Jadi perbandingan antara bahasa ibu dan bahasa target. Jadi akan memberitahu guru area mana siswa mengalami kesulitan. Oke, baik. Alhamdulillah. Thank you very much. Okay, thank you. Enough. And the next one, Miss Amriah Nurul. Silakan Mbak Amriah.
Kedengaran, Amria? Oh, udah, Mister. Ya. Selesai. Oke. I'm sorry, Mister. Okay. The teacher write the dialogue on the blackboard toward the end of the week. Guru menulis dialog di papan tulis menuju akhir minggu. The student do some limit written work with the dialogue and the sentence trials. Para siswa melakukan beberapa pekerjaan tertulis terbatas dengan dialog serta latihan kalimat. Okay. Speech is more basic to language than the rhythm from the natural order. The older children follow the learning their native language. Of skill acquisition is listening, speaking, and writing. Oke, gimana nih? Pidato lebih mendasar untuk bahasa daripada bentuk tertulis. Jadi pidato itu lebih mendasar. Bukan pidato ya sebenarnya ya. Jadi tutulan ucapan gitu. Oh, oke, Mister. Ucapan lebih mendasar untuk bahasa dalam bentuk tertulis Daripada bentuk tertulis. Sitatanan alami, yakni urutan yang diikuti anak-anak saat mempelajari bahasa asli, akuisisi keterampilan, listening, mendengarkan, berbicara, dan menulis. Readingnya enggak? Oh, dan serta membaca. Sorry. The supermarket alphabet game and a discussion of American supermarket and football are included. Permainan alfabet, supermarket, dan diskusi tentang Amerika, supermarket, dan sepak bola termasuknya. Mana maksudnya? American supermarket and football. Gimana? Ulangi. The supermarket alphabet game and a discussion of American supermarkets and football are included. Included. Did, bukan did. Included. Ya. Permainan alfabet, supermarket, dan diskusi supermarket Amerika dan sepak bola juga termasuk. Oke. Language cannot be separated from culture. Culture is not only literature and the arts, but also the everyday behavior of the people who use the target language. Target language. One of the teacher's responsibilities is to present information about that culture. Bahasa tidak bisa dipisahkan. Bahasa tidak bisa dipisahkan dari budaya. Budaya tidak hanya sastra dan seni, tetapi juga perilaku sehari-hari dari orang-orang yang menggunakan bahasa target. Salah satu guru tanggung jawabnya adalah menyajikan informasi tentang budaya itu. Oke, thank you. Oke, you're welcome. Sudah jam 11.40 ya. Baik, saudara sekalian, mungkin karena waktu kita cukupkan sekian, yang lain nanti bisa dilatih sendiri ya. Itu ya, saudara sekalian.
Ini baru separuh padahal, ya, enggak apa-apa. Oke, jadi nanti sisanya bisa dilanjutkan, dibaca sendiri untuk pemahamannya. Kita lanjutkan minggu depan untuk materi yang berbeda juga, untuk materi bab yang lain. Ini tadi prinsip-prinsip dan metode tentang audio linguistik itu seperti apa, sudah disinggung sampai prinsip-prinsipnya. Nah, lebih detailnya silakan nanti dibaca lebih lanjut di buku sumbernya. Nanti bisa diadopsi, diterapkan dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab. Baik, kita sekian dulu. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bapak. Thank you, Thank you, Mister. Mohon izin keluar dulu ya. Ya Pak, kasih banyak. Thank you, sir.